Iya, kembali lagi di Historia Perwira. Kali ini saya akan bercerita mengenai tentang gedung yang sekarang menjadi Badan Keuangan Daerah atau Bakuda. Jadi dulunya gedung ini ternyata adalah kantor Regenschapraad. Apa itu Regenschapraad? Jadi itu ternyata semacam DPRD saat inilah. Jadi DPRD zaman dulu, zaman kolonial disebut dengan Regenschapraad atau Dewan Kabupaten. Nah, seperti apa Dewan Kabupaten ataupun DPRD zaman kolonial? Mari kita bahas. Jadi, pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda itu mengeluarkan kebijakan undang-undang desentralisasi yang diantaranya mengamanatkan untuk membentuk badan perwakilan yang mengakomodir pemerintah kolonial di daerah-daerah, termasuk mengakomodir pengguna masyarakat pribumi, sehingga terbentuklah Regenschapraad. Waktu itu di Jawa ada 76 Regenschapraad, kemudian dipimpin oleh Regen atau Bupati. Kemudian di situ ada dewan kabupatennya, terus kemudian ada badan pemerintah hariannya, dan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal. Nah, sejak undang-undang ini berlaku, kemudian diproseslah pembentukan Regenschapraad. Di Purbalingga baru terbentuk tahun 1929. Nah, saat itu ada sebuah foto yang saya kutip di buku ini, Jejak Kolonial di Bumi Perwira, yang menggambarkan opening atau pembukaan kantor Regenschapraad itu yang sekarang menjadi Bakuda. Nah, DPRD-nya seperti apa saat itu zaman kolonial? Jadi Regenschapraad itu Dewan Kabupaten ini diketuai oleh bupati, yang saat itu bupatinya dijabat oleh Raden Mas Temenggung Aryo Sugondo. Jadi berdasarkan sebuah almanak atau ini Regering Almanak for Netherlands Indie tahun 1929, Regenschapraad itu dipimpin oleh Bupati Raden Aryo Sugondo dengan ada perwakilan anggotanya 19 orang. Anggotanya 19 orang. Ada orang Belanda 2, yaitu Van der Meulen dan Hartog, G.J. Hartog. Kemudian ada perwakilan pribumi 15 orang. Di antaranya ada Dwijo Saputro, Haji Abu Dardiri, Adiman Wiryokusumo, Budiono Budiharjono, Raden Bondan Wiryo Saputro, Darmo Botro Daris, Mangun Wiyoto, Mertadireja, M. Noto Sudarmo, Muhammad Umar, Rano Wirja Supardi, dan Slamet Cokrodirjo. Kemudian ada Raden Kertonegoro, dan kemudian ada 2 orang perwakilan dari Tionghoa, yaitu Gantian Kui. Kita pernah bahas ini di rumah Gantian Kui, sekarang ada di dekat lapangan tenis Samiaji, yang sekarang menjadi Jaga Budaya juga. Dan kemudian rumah Kue Likeng yang di Gang Mayong. Jadi 2 orang Tionghoa, yaitu Gantian Kui dan Kue Likeng. Kemudian ada sekretarisnya Muhammad Thoyib dan Kasyun Judo Saputro. Jadi ada sekretarisnya juga. Kalau sekarang sekwan lah ya, sekretaris dewan. Dan kemudian berubah pada surat kabar 16 Oktober 1929 yang dipimpin orang Belandanya namanya Van Hulst. Kemudian ada Van Leeuwen. Van Leeuwen ini dia speaker ondernaming Bojong. Jadi dulu Bojong itu ada pabrik gula, dan pimpinannya namanya Leeuwen itu menjadi Regenschapraad. Jadi seperti itu. Dan asisten presiden yang satu dijabat oleh Van Hulst. Kemudian golongan putra negeri atau pribumi. Ada Bangsa Dirja, ini penatus. Kemudian ada Benjamin Emprah, ini mantri. Kemudian Kartasupana Diman, ini handelar. Handelar itu semacam pengusaha. Marta Dirja Sunadi itu penatus dari Pekiringan. Jadi Pekiringan itu, jadi Cahyana waktu itu sudah ada penatus namanya Mas Marta Dirja Sunardi. Kemudian Raden Salatun ini Landrechter.
Kemudian ada golongan Tionghoa masih ada, tetap menjadi anggota Regenschaftrat, berganti dari tadi gantian Kui, masih gantian Kui, tapi Li Kang diganti menjadi Li Tiongchai, dari handler dari Bokateja, pengusaha dari Bokateja. Jadi itu di tahun 1929. Kemudian pada tahun 149 ini diwartakan oleh surat kabar The Lokomotif, itu sudah berubah Regenschaftrat di Midden Java atau Jawa Tengah, dan ada perubahan bahwa saat itu sudah ada golongan orang Arab dan ada perwakilan perempuan. Jadi sekarang sebutannya bukan Putra Negeri tapi Indonesia Group, karena saat itu Indonesia sudah merdeka tapi masih belum diakui kedaulatannya. Jadi ada Raden Ropingi, Raden Margono, kemudian Rahmat itu Desahov, kepala desa dari Penican, kemudian Syarbini itu handler, Raden Endon itu seniman, Marsum Landbauer itu Landbauer, kemudian Marto Siswoyo Dulah itu dari Kedung Menjangan, kemudian Kasdi itu partikuler dari Bokateja, Nyonya Sukirah, nah ini perwakilan perempuan yang masuk dalam Regenschaftrat. Kemudian ada Atmo Diharjo itu kepala desa Gemuruh, kemudian Ahno Sudarmo itu partikuler dari Purbalingga, Rusdan dari Purbalingga, Dahlan Mangkuyoto dari Purbalingga, dan Supeno dari Purbalingga juga. Kemudian Netherlands Group atau grup dari Belanda, satu dipimpin oleh Gramberg, namanya KPCA Gramberg. Dan Chinese Group sudah berubah, sudah tidak ada gantian Kui, sudah tidak ada Kui Li Kang, sekarang menjadi Simkijian. Nah, Simkijian ini yang punya Davos. Simkijian beri Davos. Kemudian Tan Huiliat itu pengusaha susu kalau nggak salah dari Purbalingga. Terus kemudian, sudah ada yang baru, Arabis Group, orang-orang Arab. Namanya Ahmad bin Ubed Mangus, itu handler atau pengusaha yang tinggal di Purbalingga. Jadi itu kisah bagaimana perwakilan atau Dewan Kabupaten zaman dulu. Jadi tidak ada, saat itu belum ada partai tentunya, sehingga tidak ada pemilihan legislatif, dan orang-orang tersebut yang dipilih menjadi Dewan Kabupaten adalah tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, seperti pengusaha, pemilik tanah, pegawai, dan kemudian juga ada yang terbaru, ada tokoh perempuan. Dan mewakili ada Indies Group, orang-orang Indonesia, ada Netherlands Group, orang-orang Belanda, Chinese Group, orang-orang Cina, dan Arabis Group, orang-orang Arab. Jadi dibagi berdasarkan etnis-etnis, dan proporsinya memang paling banyak orang di bumi. Jadi itu sekelumit kisah tentang Regenschaftrat atau gedung Regenschaftrat yang sekarang sudah menjadi gedung Bakuda, dan ini termasuk dalam cagar budaya, dan cagar budaya sudah terregister di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu kira-kira kisah mengenai gedung bersejarah di Purbalingga, dengan ceritanya yang ini menarik karena ternyata sejak zaman kolonial, akhir-akhir kolonial 1929, Belanda juga sudah mulai mengakomodir aspirasi atau kepentingan masyarakat di dalam Dewan Perwakilan. Nah, ini menjadi cikal bakal yang sekarang menjadi DPRD. Jadi wakil rakyatnya itu dulu berdasarkan golongan etnis dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kalau sekarang kan partai dipilih oleh masyarakat. Kalau dulu ditunjuk oleh pemerintah saat itu, yang ada dipimpin oleh Regen itu bupati, dan asisten presiden itu pejabat tertinggi dari kolonial yang ditempatkan di Purbalingga. Jadi kira-kira begitu. Dan ini kita tetap mengambil cerita dari buku saya di sini, Jejak Kolonial di Bumi Perwira. Dan ada juga buku-buku lain. Ini ada novel Lembayung di Langit Onje, tentang Babat Onje yang saya novelkan. Kemudian ini ada Cahyana, ini pusat
penyebaran agama Islam di Bumi Perwira yang saya tulis bersama Mas Agus Sukoco, dan ini juga nanti kita kisahkan berikutnya tentang perang kemerdekaan yang ada di Purbalingga. Dan ini ada buku puisi dari Mas Rian Rahman Rahayu, wartawan Purbalingga. Sejumlah metode bagaimana rindu menekam jantungmu. Hai. Jadi demikian kisah mengenai salah satu gedung bersejarah di Purbalingga, dan salam Historia Perwira.